warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan saya Mahmudan Sadik. Hari ini kita akan melanjutkan salah satu materi yang cukup penting di dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini, yaitu materi tentang jejaring kerja. Materi ini terdiri dari 4 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana konsep jejaring kerja atau network dan bagaimana melakukan jejaring kerja atau networking. Yang kedua, Bapak Ibu akan diberikan pemahaman tentang bagaimana konsep analisis jejaring sosial. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang konsep penataan ulang jejaring kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu konsep pendayagunaan jejaring kerja. Mengapa kita harus membangun network atau membangun networking? Pada abad 21 ini, understanding how networks works is the one of the key survival skills of the 21st century. Jadi ada kata bijak yang dikatakan oleh Howard Rheingold yang menyatakan memahami bagaimana network itu bekerja adalah salah satu kunci kita dapat bertahan hidup di abad 21 ini. Banyak contoh model yang dikembangkan di dunia bisnis, bagaimana kemampuan membangun jejaring kerja ini akan membawa keberhasilan di dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi bisnis. Kita bisa lihat bagaimana Starbucks itu membangun sebuah jejaring kerja melalui sebuah media sosial yang berimplikasi atau mempunyai dampak bagaimana Starbucks itu akhirnya dapat meningkatkan pendapatan yang sangat besar. Dalam iklim seperti kondisi saat ini, kita bekerja saling berkait. Kita bekerja membentuk social network. Kita membentuk sebuah jaringan sosial, interaksi jaringan sosial, dan hubungan personal ya, yang mampu menyediakan modal sosial atau social capital. Nah, network ini harus dibangun ya, disupport dengan sebuah sistem yang memadai. Kita saat ini mempunyai sebuah jejaring kerja. Pertanyaannya adalah, apakah betul jejaring kerja yang sudah kita buat ini sudah sesuai dengan yang Anda butuhkan? Pertanyaan ini penting untuk kita jawab bersama Bapak Ibu. Yang kedua, siapa sebenarnya yang ada di dalam jejaring kerja yang terlibat dalam pekerjaan kita? Kemudian bagaimana jejaring kerja itu sebenarnya sudah bekerja secara baik atau belum? Kemudian pertanyaan yang penting untuk kita jawab adalah bagaimana, seberapa besar input atau pengaruh yang mereka lakukan terhadap diri kita di dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan. Dan pertanyaan penting terakhir yang harus kita tanyakan adalah,
seberapa besar mereka dapat menolong kita di dalam atau membantu kita di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut Bapak Ibu penting untuk kita jawab sehingga kita mengetahui dengan tepat apakah jejaring kerja yang sudah kita buat itu sesuai dengan kegiatan atau pekerjaan yang akan kita laksanakan. Saat ini kita menghadapi situasi yang semakin kompleks. Situasi yang mengharuskan kita menghadapi pekerjaan-pekerjaan kita, semakin meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat, harapan masyarakat terhadap kemampuan pelayanan publik yang kita berikan ya semakin tinggi. Kemudian persaingan di tingkat global, di tingkat dunia itu semakin kompetitif. Kompleksitas masalah ini harus kita hadapi dan kita selesaikan di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan tentunya kompleksitas pekerjaan ini berpengaruh terhadap pekerjaan kita. Saat ini Bapak Ibu tidak ada dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan itu yang berdiri sendiri. Ya. Semua saling berkaitan. Ya. Tidak ada satu aktor tunggal yang mempunyai seluruh pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan-permasalahan ya, yang dihadapi dalam pekerjaan kita. Kita bergantung kepada aktor-aktor yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sangat penting bagaimana kita membangun network, membangun jejaring kerja, atau membangun networking di dalam pelaksanaan pekerjaan kita. Apakah sebenarnya network atau jejaring kerja? Banyak definisi yang membahas tentang hal tersebut. Seperti yang saya kutip, dikemukakan oleh Leadership Learning Community di tahun 2012 menyatakan jejaring kerja adalah sebuah network yang disiapkan ya, agar hubungan-hubungan antara karakteristik di antara yang kuat dan yang lemah itu terjadi. Jadi sebuah jejaring agar pihak yang lemah dan pihak yang kuat itu terikat di dalam suatu pekerjaan. Ini pengertian yang sering dikemukakan oleh banyak ahli. Ya. Nah kemudian ketika kita bicara jejaring kerja, itu ada dua hal yang perlu kita pahami terkait dengan network atau jejaring kerja. Yang pertama adalah secara simbol kita bisa lihat, simbol itu digambarkan dengan orang. Dan simbol yang kedua digambarkan dengan link. Orang itu disebut dengan node, dan hubungan atau aliran sumber daya, orang yang berjejaring, yang melakukan jejaring tadi disebut dengan link. Nah, gambar atau peta yang menggambarkan jejaring kerja itu dikenal dengan network map. Nah, ini konsep dasar apa itu networking. Jejaring kerja, Bapak Ibu, ternyata membantu banyak bidang, ya, banyak pihak untuk mencapai target-target yang ditentukan. Misalnya kita bisa lihat jejaring kerja berhasil membantu ya, mencapai target populasi yang diinginkan di dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Apa yang jejaring kerja yang harus kita kembangkan? Yang pertama adalah jejaring kerja personal. Ya. Bagaimana ditujukan untuk mengembangkan diri, ya, mengembangkan profesionalitas melalui partisipasi di dalam kegiatan sosial. Ya. Ini adalah jejaring kerja personal.
Kemudian yang kedua jenisnya adalah jejaring operasional. Yaitu sebuah jejaring ya, dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk menyelesaikan tugas-tugas ya, rutin. Ya. Kemudian jejaring strategis, yaitu sebuah jejaring yang dibangun dengan pihak-pihak yang sangat strategis ya dalam mencapai tujuan strategis. Jejaring kerja sosial itu bisa kita lihat berdasarkan fungsinya. Ada jejaring komunikasi atau communication network, ada jejaring informasi, information network, ada jejaring pemecahan masalah atau problem solving network, ada jejaring pengetahuan atau knowledge network, dan ada jejaring akses atau access network. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan kepemimpinan yang berbahagia, pertanyaan yang sering muncul juga, apa yang ada di setiap jaring kerja? Kita bisa lihat, ya, dalam setiap jejaring kerja itu pasti yang pertama mempunyai tujuan. Jadi seseorang atau kita melakukan jejaring kerja itu pasti punya tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, dalam jejaring kerja itu ada struktur. Ada struktur yang dibuat untuk mencapai, melaksanakan dari jejaring kerja tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada gaya atau style ya, yang dipergunakan di dalam melakukan jejaring kerja. Sehingga jejaring kerja itu bisa efektif berjalan. Yang keempat, ada nilai-nilai atau value yang diharapkan bisa terbentuk di dalam sebuah jejaring kerja. Nah, ini penting untuk dipahami agar dalam melaksanakan jejaring kerja kita mengetahui apa yang ada di dalam jejaring kerja tersebut. Kita bisa melihat apa tujuannya. Tujuan sebuah jejaring kerja sudah pasti. Tujuannya harus jelas dan mampu menggugah semangat semua orang untuk bekerja. Yang kedua, struktur. Ada struktur yang harus dibuat. Ada bentuk-bentuk jejaring kerja yang harus disiapkan, diset. Yang seperti kita pahami sebelumnya, ada node dan ada link yang harus dibuat. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada gaya atau style yang berkaitan dengan bagaimana, di mana tempat kita membangun jejaring kerja tersebut. Karena ada perbedaan nilai, budaya, norma ya. Sehingga gaya ini juga berpengaruh terhadap jejaring kerja. Nah yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana value atau nilai-nilai ini kemudian bisa saling berkaitan, bisa memberikan manfaat yang terukur atau tangible maupun yang tidak terukur atau intangible, sehingga bisa dirasakan oleh para pihak yang bekerja sama di dalam sebuah jaring kerja. Demikian Bapak Ibu, sesi pertama dari materi membangun jejaring kerja atau jejaring kerja ini. Ya, kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.